Aku ono 9 wulan melu pas UTR. Sofa iki kan. Wah, setrek kan gerakan 5 ini. Iya. Lah saiki blangi gak karuan saiki. Halo Mas Anam. Oh iya. Udah sih, saya udah deket. Oh, anu kuning ini ya? Ya. Oke. Ya. Halo. Akhirnya ketemu. Sehat? Ya alhamdulillah. Sehat. Ini ya, apa jenenge? Workshopnya ya? Iya, Om. Ya, ayo masuk yuk. Mari Om, lihat Om. Yuk, permisi. Si iki. Ini hasil karya anak negeri ini. Si. Jum nih. Napa? Jum bang nanti. Jum. Jum apa? Jumpa lagi bersama Irzam Ahmad YouTube channel. Jum. Alhamdulillah, wa syukurillah. Alat beratnya jatuh. Mas kena kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Smart people, Surabaya, Jawa Timur dan seantero Indonesia. Alhamdulillah, saya sudah mulai podcast lagi. Artinya beberapa minggu atau 2-3 bulan terakhir, memang saya stop nih podcast pada saat pemerintah menerapkan PPKM. Alhamdulillah, 2 hari terakhir level PPKM sudah mulai turun di Jawa Timur dan di Surabaya. Saya perhatikan lagi untuk kembali ketemu dengan beberapa narasumber. Alhamdulillah, ya, hari ini saya ke tempat Mas Khairul Anam. Mas Khairul Anam ini di FB yang saya kenal namanya Anam wae. Dan ada satu yang unik menurut kacamata saya, yaitu ini nih, si anak kecil ini, bukan kecil sebenarnya, gede ngono kok ya. Sudah besar. Ini mungkin apa? Kalau dibilang mendapat influence dari ayahnya. Jadi dia bikin alat berat dari kardus. Kalau dibilang ini berjalan seperti fungsinya loh. Ini bisa diturunkan, ada bebannya dan lain-lain. Buat saya ini menarik. Mengapa? Satu, di era digital ini anak-anak usia anak ini siapa namanya? Arya. Umumnya sudah tidak mau lagi memainkan sensor motoriknya atau apa, karena sudah pada mainan gadget ya. Iya. Tapi yang ini di samping mungkin keracunan gadget seperti anak-anak yang lain, masih mau dan mampu membuat mainan yang sempurna. Bagus sekali. Patut dicontoh, mengasah kreativitas anak mulai kecil. Mungkin memberikan tantangan kepada anaknya, ayo leh, bisa nggak buat ini dan lain-lain, begitu kan ya. Ini contoh kita para orang tua untuk membiasakan anak kita berkreasi. Demikian. Kepanjangan ya aku ya openingnya ya. Enggak, aku terus terang suka sih lihat kreasinya anaknya Mas Anam ini. Oke Mas Anam, mungkin akan kita mulai podcast. Ya. 1,
Mas Anam ini sebenarnya rumahnya nggak jauh-jauh sih dari saya. Ternyata dekat tetangga. Dan ada hal yang menggelitik sehingga saya beranikan diri untuk kemari. Untuk bertanya, menimba ilmu, membagi ilmu. Tapi intinya podcast saya Mas Anam Irzam Ahmad YouTube channel ini intinya itu membagi ilmu. Tapi pada batas-batas tertentu yang sifatnya dapur dengan ya tidak usah diomongin. Karena itu hak jawab Anda. Jadi saya bertanya itu kadang-kadang nyeleneh, nyelonong gitu kan. Kadang-kadang nggak ngenakno pertanyaan gitu. Tetapi kalau Anda tidak mau jawab boleh. Gitu ya. Pada intinya saya ingin membagi ilmu supaya apa yang menjadi kebiasaan kita, skill kita itu bisa diterima atau bahkan bermanfaat kepada teman-teman semua. Oke, pertanyaan pertama Mas Anam, yang saya yang saya kejar dari Anda itu sebenarnya satu. Permisi saya boleh pinjam yang itu yang plan itu. Ini. Teman-teman, jadi ini yang membuat saya tertarik dengan Mas Anam ini. Satu, mungkin di tempat lain ada, tetapi yang terdekat dengan rumah saya ini, Mas Anam ini seorang jig maker yang menjual metal jig blend. Nah, ini menarik. Mas Anam boleh dikasih info ke saya, kenapa Anda itu mau menjual metal jig yang kosongan kayak gini? Padahal harusnya kalau kosongan gini lebih murah, dibanding dengan yang sudah finishing. Nah, kenapa Mas kira-kira Mas? Ya, yang pertama itu saya itu lihat orang maker pengrajin metal jig yang lama-lama itu pada kesulitan lama di blank. Lah kenapa kok saya mau jualan blank? Saya pengen memperingan kerja mereka, jadi saya buatin blank, saya sediakan blank buat yang pesen-pesen buat dibuatin vinyl metal jig. Jadi artinya sasaran Mas Anam ini justru para jig maker. Gak hanya jig maker aja kita juga mau bantu. Kadang pemula mau buatin cetakan belum beli dempulnya, belum beli orinya iya. Makanya saya bilang mempermudah itu ya buat pemula bisa, buat yang lama-lama juga bisa. Jadi memperingan pekerjaan mereka gitu loh. Catat dulur. Jadi secara mata bisnis, Mas Anam ini sudah melihat ada kesulitan, ada kebutuhan supporting dari para pemula jig maker maupun jig maker yang sudah jalan, tetapi butuh kecepatan ataupun butuh suplai gitu ya. Bahkan kalau mungkin misalnya nih, saya bukan jig maker, tapi saya mau bikin metal jig dengan merek saya, Anda suplai bisa? Bisa. Nah, ini ada peluang bisnis baru. Jika Anda mempunyai brand, nggak mau ribet-ribet gitu ya. Iya. Nggak mau ribet, telepon Mas Anam. Mas Anam, aku buatin ini, merek ini, size gitu kan, bentuk gitu kan. Nanti Mas Anam sudah siapkan, mungkin Anda tinggal pasang skin saja, atau bahkan tahu jadi bisa? Bisa. Oh gitu. Kemarin kan ada mau pesan, saya juga nggak ada cetakan. Ini mau ambil modelnya kayak gini, ukuran 20, 25, 30, 40. Mau dikasih brand dia. Ya. Ya saya siap. Saya buatin cetakannya, saya buatin blanknya, tapi saya minta orinya. Oh ya, untuk dibuatin cetakannya itu. Apa istilah itu? Istilah apa Mas Randy? Matras. Sensei. Matrasnya, oke. Artinya itu yang asli di copy, ya kan? Di scan. Ya, di copy, di scan lewat CNC dan lain-lain, sehingga semua disekon oleh Mas Anam di luar pulau. Ya. Ya.
Jadi sudah ada yang seperti Sudah itu? ada semua. Mempermudah, jelas, oke. Ini menarik menurut saya. Apalagi yang lain selain itu? Selain itu, Anda mempermudah. Kalau saya ini terus terang kadang-kadang suka ya ngelidik, bikin sendiri gitu ya. Berarti custom sendiri gitu ya. Ya, Berarti bisa juga pesan ke Bisa. atau beli kesampaian, Mas, ono barang opo nanti tak pasang skin sendiri, tak stikerin sendiri yang mungkin tidak sebagus cara-cara para jigmaker. Kalau para jigmaker kan di press ya. iya. Nah, aku biasanya tak lem tok gitu ya. Stiker gitu Iya. terus tak Terus gosok gitu. dibakar. Nah, digosok, saya itu dibakar, mungkin nggak rapi di pinggir-pinggirnya gitu kan. Pinggir-pinggirnya. Sehingga biasanya kalau kena gigit sobek, Sobek. ngelintek, sehingga saya punya kesempatan untuk mengganti Nah, mengganti stikernya, direpen ulang di namanya. ditempel lagi yang baru mungkin sehingga Ya. biar terlihat baru lagi Baru gitu ya. lagi, ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin tipikalnya hampir sama dengan saya, bisa beli ke Mas Anam gitu ya. Menarik. Terus Mas Anam, kira-kira apa yang membuat Anda mengambil langkah ini? Karena terus terang, apakah tidak sedikit membuat cemburu para jigmaker menurut Anda? Tanggapan mereka gimana? Kalau masalah cemburu itu secara logika ya banyak sih Om. Soalnya Iya. kan saya jualnya juga dibilang murah ya nggak murah. Soalnya saya pakai minim pengambilan. Oh, minimum. Iya. Minimum ada kuotanya ya. Ada kuota. Kita ambil orang beli sedikit ya kita jual standar. Tapi kalau orang beli banyak kan masa kita kasih harga standar ya Iya. nggak mungkin juga toh. Jadi Betul semakin juga. banyak kita semakin price harganya. Berarti peluang yang Anda lihat ini sepertinya membuka kesempatan orang-orang untuk bikin metal jig ala merek masing-masing gitu kan. Masing-masing. Akan semakin banyak orang jualan metal jig. Bener, kira-kira gitu ya. Benar. Kira-kira akan semakin banyak bagi orang yang ingin menjual metal jig dengan brandnya Anda, persaingan ketat gitu ya. Sehingga harga tidak bisa terlalu tinggi gitu. Atau bagaimana kira-kira menurut pandangan sampean? Kalau saya kan orang jualnya metal jig pun juga berbeda-beda Om. Ada yang murah, ada yang mahal. Tapi prinsip maker yang lama-lama ada harga, ada kualitas. Jadi mereka itu jualnya kebanyakan mahal. Dibilang mahal ya standar lah kalau orang-orang bilang itu. Sing jelas sampean mahal apa standar? Kalau- gimana? Kalau Mahal kan ada seninya Om. asih, Semakin orang berkreasi beda-beda kan Om, dia berani jual mahal. akhirnya detailnya, Detailnya, finishingnya finishingnya. bagus. Itu yang menentukan Harga juga iya ya. juga. Jadi kalau ada yang cuma cat, cuma dikasih cat, cuma dikasih git, harga standar. standar. Kalau orang lihatnya itu, oh ini dijual mahal, ya nggak akan laku. Tapi kalau cuma banyak yang sekarang kan banyak maker kreasinya itu sendiri-sendiri. Model Merek masing-masing ya. kreasi masing-masing. Contohnya Model kira-kira? sama, model sama, tapi kreasinya beda-beda. Ada yang mirip dibuat sendiri, ada yang ikut orinya kayak gimana, ada yang copy orang lain. Kalau nggak salah ada yang mungkin ada kayak siripnya stiker itu Ya, ya. itu sih sayap kalau Sayap bilang, ya, sayap. Bukan sirip ya, sayap. sayap. Kiri kanan itu. Jadi memang finishing dan ciri khas itu Mempunyai ciri khas. menentukan harga juga. Semakin Menentukan cantik, semakin rapi finishingnya, yo harganya lebih bagus gitu ya. Berarti apa yang saya bilang tadi, pertanyaan saya yang memojokkan Anda tadi itu sebenarnya tidak terlalu ngefek atau tidak terlalu berlaku ya. Enggak. Jadi masing-masing punya rezekinya sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. Tergantung dari kreativitas masing-masing. Bagus juga. Berarti apa yang menjadi
pertanyaan yang selalu mengganggu pikiran saya tentang Anda hari ini terjawab. Justru Mas Anam ini membukakan khasanah baru, orang dituntut untuk berkreativitas dengan ini loh, tak siapin blank gitu ya. Iya. Ayo kamu mau blank apa? Tak buatin. Kamu mau berkreasi seperti apa? Silahkan. Silahkan. Blanknya sudah disiapkan. Kira-kira gitu ya Mas. Siap. Saya ingin ada cerita sejauh mana para pemesan Anda merepotkan sampean. Ono nggak sing rewel ngono? Oh, ada. Ada. Baru kemarin. Ternyata ada yang rewel. Ada. Ya? Ada ya. Ada. Saya pembuatan dari blank itu kan yang makan waktu kan tekuk kawat. Tekuk kawat. Iya. Oke, terus Kita tekuk kawat. Kalau cuma 10-20 sih nggak sampai 1 hari, Om. Tapi kalau 200, 300, saya ini maksudnya. iya. Ah. 200, 300 1 hari. Terkadang itu pun juga lihat ketebalan kawatnya. Kalau semakin tebal kan semakin susah nekuknya. Nah, kemarin itu minta 200 biji. Ya. Yang besar, kawatnya juga besar, hampir 1,5 hari saya baru nyelesain 200 itu. Untuk tekuk aja. Tekuk aja. Habis Oke. itu ngecor. Saya sudah kasih estimasi, Om, ini estimasi 4 hari, 5 hari. Terus. Habis itu di luar dulu. Oke, lanjut. Habis itu kita sudah kasih estimasi 4 hari, 5 hari. Dia itu udah tanya, sampai di mana, Om? Masih tekuk kawan, ini mau ngecor. Habis cor, terus besoknya lagi udah mau hari ketiga. Deadline gitu ya. Deadline. Itu udah selesai ngecor kan, ngalusin kan, habis itu dihalusin kan saya sortir dulu sih, Om. Sortir, oke. Saya sortir lagi mana yang bagus dan mana yang jelek untuk dikasihkan orangnya. Ditanyain lagi, loh saya sudah mau berangkat. Maksudnya itu dia mau segera COD-an, mau ambil barangnya. Ambil barang di sini iya. maksudnya. Kita ketemuannya di daerah Waru. Akhirnya ya, loh ini belum selesai Mas, kalau mau nunggu sore. Akhirnya nggak jadi hari ketiga itu. Jadi 3 hari itu pas. Itu hampir 3 hari ketemu sore, udah selesai semua 200 biji itu. Yang pada akhirnya nggak jadi diambil, nggak jadi diambil. Om, tak lunasin, tapi biar besok diambil sama adikku ya. Oh iya Om, nggak apa-apa lu. Estimasi saya 4 hari, 5 hari, pas 4 hari baru diambil. Berarti tipikal orang ini beli mau dijual lagi kayaknya ya. Dipakai? Iya, soalnya dia itu deadline juga, Om. Maksudnya dia mau pergi ke satu tempat yang jauh? Enggak, kan dia ada pemesanan. Dia kesulitan untuk cari blank. Nah, dia baru kenal saya. Dia udah posting di FB. Kalau cari blank nggak ada yang mau. Nah, saya menawarkan diri. Ya. Saya ada. Ya. Tapi kalau mau saya buatin. Soalnya nggak ada stok. Saya Buat dulu lah. Iya, saya mainnya pre-order. Ada DP, kita jalan. Ya udah Om, buatin. Berapa hari? Saya kasih estimasi 4 hari, 5 hari Om, baru jadi. 4 hari selesai. 4 hari selesai. Berarti orang itu keburu-buru mau dijual lagi toh? Iya, di finishing dijual lagi. Ya. Oke. Sejauh ini mana lebih banyak para pembeli blank Anda dengan size kecil, medium kecil atau medium hard yang besar-besar? Umumnya sampai spesifikasinya di mana? Saya di size berapa rata-rata? Saya kemarin sampai saat ini sih mulai 10 sampai 80 gram. Itu apa spesialis sampai Spesialisnya, cuma kalau pengennya sih naik lagi, cuma lebih berat lagi. Lebih berat lagi, cuma step by step kan soalnya saya baru jalan.
jalanin. Iya, profesi ini. Berapa lama Mas Anam memulai ini? Baru kurang lebih 9 bulan. 9 bulanan. Iya, Full di pekerjaan ini atau masih ada pekerjaan lain? full ini Om. 1 hari bekerja ini. Wondel wong iki. Gawe metal jig full. Dulu bekerja di mana, Mas? Dulu bekerja di Wismilak, Oh, di pabrik rokok. pabrik rokok. Memutuskan resign. Enggak, karena kemarin kan saya ada sedikit, Ada kena PPKM gitu ya. bukan, kemarin itu ada sedikit cekcokan sama asisten nggak cocok, akhirnya saya sering buat kesalahan yang nggak saya lakukan, ya saya tanda tangan yang pada akhirnya di Keluar. PHK. Sepertinya Anda harus berterima kasih dengan orang itu. Karena dengan cara ini sampean jadi juragan. Amin. Gimana ya teman ya? Ya. Jadi sebaik-baiknya laki-laki itu kalau bisa jangan terima gaji. Kalau bisa membayar gaji. Membayar gaji. Amin. Caranya jadi wira swasta seperti ini. Ada lagi kira-kira yang sifatnya apa ya? Liku-liku dalam membuat metal jig ini. Tadi Mas Anam bilang kan sepertinya tidak selalu dipasang stiker tuh. Mm-mm. Beberapa model kan paint. Apa jenenge iki? Paintbrush. Paintbrush gitu Iya. kan. Itu sampean kerjakan sendiri jika ada permintaan Semuanya dari blank. Saya sekarang kan naik lagi ke metal jig. Dari pembuatan blank, epoxy, cat, clear, sampai jadi finishing saya buatin sendiri. buat sendiri. Buat sendiri. Itu belajarnya barusan atau sudah memang punya background? Anda mempunyai skill paintbrush tadi itu? Kalau paintbrush ngecat sih pada dasarnya saya juga perlu belajar sih Om. Oh, gitu Ada ya? satu orang yang selama ini saya jadi pedoman, dia itu nggak pernah menyerah cari apa itu cara-cara barunya itu. Saya selalu contoh dia sampai sekarang. Tadi di depan tuh saya sempat lihat ada yang warnanya bagus. Antara dasarnya pelangi sama ada atasnya pink gitu. Iya. Wah, tak goyang ini bagus banget. Sudah kayak hasil paintbrush profesional menurut saya. Bagus banget. Nanti kita akan tunjukkan atau sekarang boleh diambilkan di kamera, nanti tak tunjukkan di kamera tuh lebih cantik banget. Saya terus terang belum lihat yang kayak gitu. Jadi dasarnya bisa pelangi, terus atasnya ada pink, bagus sekali. Tak delok kok koyoke wis prof ininya. Ternyata enggak lama-lama banget ya belajarnya. Iya nggak lama-lama banget Om. Oke, sorry. Kalau boleh saya tunjukkan di kamera, teman-teman semoga kamera saya mampu menangkap cantiknya kombinasi warna ini ya. Saya goyang-goyang. Jadi bagus sekali menurut saya. Kalau misalnya kamera saya ini mampu menangkap kilatan dasar dan toppingnya, pink, itu bagus sekali menurut saya. Bagus sekali. Oh, ini. Ya. Ya kalau yang ini, ini silver standar, tapi ada skinnya seperti layaknya metal jig yang lain. Jadi ini menurut saya sih standar, seperti halnya metal jig yang lain. Ini yang saya terus terang tertarik melihat hasilnya. Bagus, menurut saya bagus. Tapi ini mungkin belum di finishing ya Mas ya? Belum di Yang finishingnya ada. clear ulang terakhir ya kayaknya. Oh ya, ini belum ada mata ya, gitu ya. Ada yang bentar saya Boleh? Mungkin sabar ya guys, ini kita sambil bongkar-bongkar, artinya benar-benar mau kita dikirim pengen tahu, soalnya. kita pengen tahu seberapa jauh ilmu yang bisa kita serap dari Mas Anam ini. Dan di sebelah depan saya ini
ada cetakan seperti pada umumnya. Seperti pada umumnya cetakan ini thunder ini kan menurut saya. Cetakan CNC. Ini Om. Nah, Oh, ini hasilnya. Hasilnya. Ini hasilnya. saya kasih sayap-sayap juga. Oh, kasih sayap. Ini kan Siap. yang membedakan setiap kreasi. Setiap kreasi. Setiap kreasi masing-masing magic maker. Sorry, saya mendekat lagi dengan kamera. Semoga bisa ditangkap oleh kamera saya. Jadi ini, Dibilang tadi ada sayap-sayapnya. iya sorry, ini saya lupa namanya ini. Bukan gomame, gomame kan yang model Sarden. S. Sarden ya. Sarden. Sarden skinnya pakai Capling. pecah beling, toppingnya itu biru, Biru. mata merah. Mata merah ini penting sekali. Sepertinya saya sedikit punya keyakinan yang cukup. Umpan dengan mata merah itu sepertinya lebih killer menurut saya ya. Tapi bisa jadi saya salah. Kedua, ditambahkan dengan sayap. Semoga terlihat sayapnya. Nah, ini lebih terlihat natural bagi predator. Dan mungkin sepertinya sayapnya ini sudah jadi atau sudah ada yang suplai dari percetakan, bagus sekali detailnya bagus sehingga natural. Ini mau dikirim kemana Mas? Ini mau kirim ke Jakarta. Sampel atau Sampel. sampel? Iya. Kayaknya memang Mas Manam iki spesialisnya jig lure kecil-kecil. Ini yang dekal Oh ini yang dekal, Iya. ini yang model seperti ikan-ikan. ikan-ikan. Ini tembakannya koika. Ini yang gomame. Ya komame. Sudah ada yang suplai ya apa skinnya atau Udah ada Om. stikernya bagus ini, bagus sekali. Jadi wis koyo iwak pindang ngono iku. Wis koyo iwak pindang. Persis seperti aslinya ya, gitu kan? Persis seperti dengan aslinya, tinggal nanti bagaimana kita memainkan metal jig ini di laut. Ya, itulah pinter-pintere para jig maker. Walaupun sebenarnya kadang-kadang waktu itu saya sempat berpikir bahwa kadang ikan tidak terlalu memusingkan dengan model apapun yang kita buat. Ini kan sebenarnya kan selera yang mancing tuh. Iya. Ya kan? Saya pernah pakai yang dekal. Saya pernah pakai yang seperti ini stiker. Pernah pakai. Bahkan saya yang pernah pakai blank, tapi harus selalu pakai mata Mata kalau saya. merah. Tetap dihajar, tetap dimakan. Pernah saya seperti itu. Jadi ininya sudah warna gini ini tak kasih mata, tapi di bawah mata tak kasih GID. GID. Sehingga pada saat di dalam itu matanya terlihat karena bawahnya ada GID-nya. Tetap dimakan ikan. Jadi artinya apapun yang menjadi kreasi kita sebenarnya memang itu adalah selera kita. Itu menurut saya. Tinggal bagaimana kita memainkan. Sejauh 9 bulan. Apa liku-likunya? Selain orang yang cerewet tadi itu. Ya, kadang itu namanya blank kan Om. Kesulitan kepada alat-alatnya juga. Kadang kan material juga. Kadang kita udah estimasi nggak taunya timahnya masih kurang. Pernah ya? Pernah. Timahnya kurang pernah ya? Kehabisan timah. Jadi teman-teman, saya ulang lagi bahwa metal jig ini adalah bagian dari senjata kita pada saat jigging. Banyak sekali sugesti seperti itu. Menurut saya sugesti. Ada tuh orang yang aku harus pakai gomame, gitu kan ya kan? Ada. Lek gak gawe iki aku gak strap, cocok. gitu ya. Bener ya? Banyak. Atau aku harus koika, soalnya mainku slow. Padahal koika itu di speed juga bisa. Model koika maksud saya bukan merefer kepada suatu merek, tapi model koika atau model gomame ku
sudah sangat melekat pada sugesti saya. Nah, disinilah kita bisa siapkan untuk orang-orang yang memang fanatis terhadap suatu jenis atau suatu bentuk, gitu ya. Ada yang ditambahkan mungkin dari apa yang saya sampaikan tadi kira-kira? Atau mungkin Anda pernah ditantang untuk membuat jenis baru? Belum ya? Selama ini yang ada itu metal jig cuma silver. Jadi paduan silver sama pecah beling. Kebanyakan orang yang ambil itu model Gomame. Ya, udah gitu ya? wis ya. Jadi wis itu wis aku amis nggak iki ya udah. Berarti kalau boleh dibilang yang Anda sebutkan tadi itu produk fast movingnya ya. Iya. Produk yang selalu laku. Jadi Laku. sebenarnya kalau boleh dibilang ketika Anda siapkan barang itu selalu ada yang ingin. Selalu ada yang gitu. Menarik. Menurut saya ini menarik. Jadi kita sudah tahu produk mana yang fast moving. Gomame lebih cenderung kepada speed ya. Speed jig. Jadi konturnya dia sudah berbelok seperti huruf S, sehingga pada saat kita speed itu dia sudah goyang-goyang gitu, goyang-goyang dan lain-lain, dan nggak perlu, menurut saya nggak perlu pinter kalau orang sudah pakai Gomame ini ya, nggak perlu pinter, pokoknya gulung aja, sak banter-banternya sih tuh beriwak itu, ya gitu ya. Oke. Selain itu, jadi Anda itu lebih banyak di Gomame, Koika, Thunder ya. Thunder. Terus Sama Maria Mucho. Ya apa? Maria Mucho, oke. Terus tadi Sarden. Ya. Ada lagi yang lain itu, kira-kira? Ini jig para shot. Kita kemarin Boleh apa lihat? itu kirim ke Bekasi 100 biji. Jig para shot. Blank juga? Blank. Oke. Sudah sampai sana ya Mas ya? Udah. Lampung, Bekasi, Jakarta. Mereka ngomong nggak biasanya mainnya di mana? Main jiggingnya? Ya dekat-dekat Kepulauan Seribu? Kepulauan situ. Kepulauan Seribu ya. Jadi sudah di luar Jawa Timur. Bali? Bali rasanya gede-gede ya? Bali pernah ambil 60 gram, itu cuma 100 biji. 100 biji? Iya. Jigpara sama Gomame. Jigpara dan Gomame. Jigpara ngelong sama Gomame. Oke. Kalau saya lihat dari apa yang Anda buat, ini kan beberapa model yang micro jig. Menurut saya cantik. Mungkin kedepannya Anda harus sudah mulai banyak ngobrol ataupun banyak berkomunikasi dengan para UL. UL ini bagus menurut saya ini. Ada rencana nggak untuk dipasarkan di toko-toko pancing di sekitar Surabaya? Rencananya sih ya pengen cuma belum ada channel untuk masuk ke sana. Iya. Atau mungkin Anda mulai bangun merek Anda sendiri untuk dipublikasikan lewat Facebook ya? Iya. Lewat Facebook. Sudah mulai? Sudah mulai dipublikasikan? Udah. Pakai nama apa Mas? Askarya Atlur. Askarya Atlur. Atlur. Catat teman-teman. Jadi FB-nya beliau adalah Anam Wai. Produk metal jig-nya Askarya Atlur. Nah, kalau dibilang Atlur berarti memang nyeni ini. Bagus menurut saya lagi-lagi. Ada yang mau ditambahkan Mas Anam kira-kira untuk teman-teman, sesuatu pesan ataupun apa? Ya cuma gini aja kalau kita sama maker kan kalau bisa saling hormati, entah dari harga, entah dari apa itu kreasinya masing-masing lah, nggak perlu apa itu iri-irian. Rezeki semua sudah ada yang ngatur kok. Bagi saya gitu, cuma gitu aja. Rezeki sudah ada yang ngatur. Jadi jangan takut rezekinya tertukar. Iya. Karena lagi-lagi wong obah oleh opah. Demikian teman-teman Smart People Surabaya, Jawa Timur, dan seantero Indonesia, bincang santai kami tentang seseorang jig maker yang mengkritik hati saya menjual blank metal jig, dan kita sudah bisa buka resep bisnisnya
terbuka untuk umum. Siapapun yang ingin mempunyai brandnya Oke. siap dilayani oleh Mas Anam Wae. Jika ada salah kata yang mungkin kami tidak sengaja, saya Ilzam Ahmad dan Mas Anam mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga apa yang menjadi pembahasan kita ini berguna, bermanfaat dan membuka hasanah baru buat kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah, wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tos dulu, Bos.